Hai teman-teman, ketemu lagi di Selo Kemana-Mana. Nah teman-teman, jadi hari ini aku mau ngomongin tentang gigi. Ini adalah gigi-gigi yang aku koleksi. Ini semua gigi-gigiku. Biasanya kalau gigiku mau otek toh teman-teman, jadi aku tuh biasanya tak ogak-ogak sampai akhirnya. Terus kalau menurutku sudah bisa langsung teman-teman, jadi pertama kali tuh kalau aku pengen copot gigi pergi ke dokter tuh kayak rasanya tuh takut gitu loh teman-teman, kayak dokter tuh kayak kejam, kayak harimau gitu, saking takutnya gitu dicabut giginya. Tapi lama kelamaan tuh aku ngerasa gini. Pas itu kan pernah aku kan nyabut gigi sendiri. Nah bundaku tuh masih tidur terus gini, aku lagi otek-otekin, masa udah miring, terus aku cabut aja, cek. Terus pas aku gini, rasanya nggak sakit, tapi cuman sakit awas gininya. Ternyata rasa takutku lebih besar daripada rasa sakitnya. Akhirnya sejak itu aku lebih seneng banget nyopotin semua gigiku yang udah otek. Rasanya tuh kalau gigiku udah otek tuh rasanya, ayo dong cepet. Rasanya kayak pengen cepet tak cabut gitu, padahal kan belum matang gitu, maksudnya kan belum begitu kuat toh, belum bisa dipotek. Tapi rasanya tuh udah pengen tak gitu loh teman-teman, karena aku tuh merasa wah ternyata kalau aku nggak nyabut gigiku, rasanya tuh gigiku tuh kayak sakit tuh loh teman-teman, buat makan tuh jadi kayak sakit, dan aku kan nggak suka tuh, apalagi kan aku suka banget makan. Jadi kalau misalnya lagi makan kerupuk enak-enak, nanti malah jadi sakit. Akhirnya aku lebih seneng aku otekin terus aku cabut deh pas sudah bisa dicabut. Itu aku juga pernah tuh teman-teman ke dokter gigi, tapi tuh di dokter gigi itu kayak kayak aku ngerasa kayak nggak puas gitu karena nggak bisa nyabut sendiri. Akhirnya lama-lama kan aku belajar. Ketika itu pertama kali aku bisa nyabut gigi sendiri tuh kayak rasanya tuh wah bangga, keren gitu, ngerasa keren. Dan menurutku tuh kalau cabut gigi di dokter gitu tuh kadang tuh kayak nggak puas gitu loh hatinya, kayak masih penasaran rasanya nyabut gigi tuh kayak gimana. Akhirnya aku kan memberanikan diri dicabut. Ternyata ketika aku cabut sendiri, rasanya malah aku tuh lebih kayak berbahagia gitu daripada dicabut di dokter. Terus akhirnya lama kelamaan aku nyabut gigiku sendiri. Nih yang di geraham sini teman-teman, aku cabut sendiri loh, karena menurutku rasa sakit itu mah cuma kecil rasa sakitnya. Tapi rasa aku takutnya, ya kan, kalau misalnya kita takut pasti kita kan udah takut, aduh nanti rasanya gimana ya, pasti itu sakit banget. Ternyata pas aku coba cabut sendiri, ternyata nggak begitu sakit loh teman-teman. Sakitnya cuma kayak digigit semut aja, jadi pas gini tek, pas sakitnya tuh pas cuma di tek gitu doang. Tapi ketika aku di dokter gitu, aku tuh malah kayak takut gitu, kayak rasa sakitnya tuh lebih sakit banget karena saking aku tuh deg-degan banget, takut. Akhirnya aku sudah tahu aku bisa melakukannya. Akhirnya sekarang aku lebih sering biasanya itu nyabut gigi sendiri. Terus setiap gigiku ogak, aku langsung yeay, gigiku ogak, yeay. Entah kenapa sih teman-teman, tapi sekarang tuh aku tuh kayak kalau gigiku ogak gitu tuh kayak seneng banget gitu, karena kayak bisa nyabut gigi sendiri tuh ternyata tuh menyenangkan. Terus lihat gigi tumbuh tuh kayak unik, terus lihat gigi kecil gitu, waduh terus gini ya. Tapi tetap saja aku selalu ke dokter gigi 6 bulan sekali supaya ngecek, misalnya kalau ada bolong, misalnya langsung ditambal atau bersihin karang, atau misalnya biar gigiku tetap sehat, jadi gigiku bisa sehat terus. Jadi akhirnya aku sekarang tuh karena udah tahu gigiku udah banyak yang ogak, udah yang geraham kan udah 3 yang aku cabut. Akhirnya sekarang gosok giginya, kalau dulu kan namanya anak kecil kan ya males ya gosok gigi, akhirnya cuman selesai. Kalau sekarang aku nggak mau teman-teman, nggak mau gigiku berlubang. Akhirnya aku selalu gosok giginya gini lama banget. Nah soalnya kalau gigi aku berlubang itu nggak bisa kalau gigiku berlubang sampai hitam gitu nggak bisa ada lagi. Nanti kalau dia sudah hilang, ya sudah aku nggak punya gigi itu lagi, karena itu sudah gigi permanen. Kalau gigi susu, emang gigi susu kan kayak gigi-gigi yang pas kita bayi kan diproses dari susu ASI gitu kan teman-teman. Nah akhirnya ketika kita sudah dicabut
giginya terus numbuh lagi. Kalau gigi itu dicabut lagi sudah tidak bisa ditumbuh. Jadi kita harus pakai gigi palsu. Masa aku kecil-kecil gigi permanenku udah kropos jadinya tinggal hitam kecil, aku harus pakai gigi palsu. Kan aku gak mau pakai gigi palsu. Juga pernah diceritain teman-teman sama bundaku yang katanya kalau gigi copot yang di atas itu dilemparnya ke bawah. Terus nanti kalau gigi yang otek itu di bawah itu nanti katanya dilemparnya ke atas, dibuangnya ke atas. Katanya kalau ke atas biar tumbuh naik ke sini kan, kalau yang di bawah gini kan pasti naiknya ke sini. Kalau yang di atas kan gini. Akhirnya dilempar ke bawah. Tapi kalau aku nggak suka kayak gitu. Kalau aku sukanya dikoleksi kayak gini. Biar nanti bisa aku pajang. Lihat nih teman-teman. Ini gigiku umur berapa ya, kok kecil banget. Nggak mungkin ya sebesar gigiku sekarang ya. Ini juga ini teman-teman. Ini kecil juga sih, tapi ini geraham. Beda ya teman-teman. Lucu banget ya gigi-gigiku pas kecil. Nah teman-teman, gigi adalah bagian dari tubuhmu. Jadi kalian harus menjaga gigi kalian supaya tidak kotor, tidak karangan, apalagi yang sudah keropos dimakan ulat gitu teman-teman. Karena tanpa gigi kita tidak bisa mengunyah makanan. Karena kan apalagi makanan, masa makan tanpa gigi? Aku kan nggak bisa kayak gitu. Masa kita setiap hari makan bubur kan juga bosen. Jadinya jagalah gigi kalian dengan baik. Apalagi kalau udah ogak. Kalau misalnya ogak, kalian ogakin terus aja. Rasa takut, kalian harus menghindari rasa takutnya. Karena kalau kalian takut berlebihan, nanti sampai besar kalian kayak gitu loh. Masa nanti kalau udah besar giginya bermasalah gak bisa diatasi. Jadi aku itu kalau setiap gigiku kan ini ada yang ogak ya teman-teman di geraham sini. Terus aku tuh gini, kok ini belum bisa dicabut sih, padahal aku kan udah pengen banget cabut. Kalian tuh harus nyobain teman-teman nyabut gigi. Ternyata nyabut gigi itu buat aku itu tuh kayak rasanya tuh seperti hiburan buatku. Emang dulu pas aku kecil ya aku takut. Semua orang ya mana mungkin awalnya nggak ada yang nggak takut. Nah aku kan takut nyabut gigi sendiri. Akhirnya aku memberanikan diri supaya aku bisa nyabut gigiku sendiri. Dan jangan lupa ya teman-teman, selalu ke dokter 6 bulan sekali. Ya kalau di dokter aku juga seneng sih. Dokternya juga ramah kok, dokter gigi di sana. Karena aku juga dapat mainan sih. Tapi menurutku agak aneh, kok aku bisa dapat mainan ya? Padahal kan umurku udah 10 tahun. Nah itu tadi teman-teman berbagiku tentang gigi. Semoga kalian lebih merawat gigi kalian ya. Karena gigi itu adalah bagian yang paling penting di tubuh kita. Masa kita kalau nggak punya gigi gimana dong mau makannya? Jadi sering-sering 6 bulan sekali ke dokter. Terus sering sikat gigi supaya kalau habis makan permen kalian itu minum air putih yang banyak. Atau enggak nanti cacing-cacing pada suka di giginya. Gini, wow ini giginya bau manis. Aku gigit dah. Nanti masa gigi kalian jadi lubang-lubang terus? Kan giginya nanti kalau udah kayak item-item gitu kan, kalau mau buat ngunyah kan jadi sakit. Nah jadi kalian sering gosok gigi ya. Habis makan permen langsung gosok gigi. Siapa tahu ada sisanya yang nempel di gigi. Kan kita nggak tahu. Apalagi kan itu kecil. Nah terus kalau misalnya kalian ke dokter gigi itu kalian misalnya ngeluh kok giginya sakit atau enggak, itu tuh supaya bersihin ada gejala ada yang lubang atau enggak, kan nanti bisa langsung ditambal. Dan jangan lupa ya selalu berani mencabut gigi sendiri. Rasanya itu teman-teman, nyabut gigi sendiri asik sekali. Rasanya aku langsung pengen nyabut semua gigiku, tapi kan belum saatnya. Jadi kalau misalnya dia ogak juga, tapi misalnya itu ogaknya masih keras, jangan kalian cabut dulu, atau enggak nanti pertumbuhan giginya akan lama. Jadi kalau dia udah ogak banget,
baru dicabut. Bukan berarti apa itu namanya kalau udah ogak dikit gitu langsung bisa dicabut gitu, bukan teman-teman. Atau enggak nanti toh gusinya itu malah bisa sakit karena kan ibaratnya akar-akarnya kan masih kerat di gusinya. Gusi itu ibaratnya tanah kayak pohon gitu, apa masih erat gitu. Nah ini baru buka segini tapi kita udah mau narik, nanti kan gusinya malah bisa ada masalah. Jadi gitu teman-teman, cerita tentang gigiku hari ini. Dah ya teman-teman, sampai ketemu di Selo Kemana-Mana berikutnya. Bye-bye.